disyariatkan infak harta sesudah ada satu hal yang terikat dengan taklif tersebut. Betul ditaklifkannya terasa wajib untuk menguatkan agama. Tapi rahasia hikmat yang lain di balik sekedar menguatkan agama, yaitu kesejahteraan negara dan bangsa dan untuk mengentaskan kemiskinan, itu untuk menutupi hajat ibad, hajat hamba. Dalam bahasa sekarang lebih ngetren disebut mengentaskan kemiskinan. Maksud mengentaskan kemiskinan adalah saddil khallat wal faqr. Bahkan rahasia daripada disyariatkan infak harta untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan negara dan bangsa, bilad wal ibad, li'annal mal mahbubul khalqi, karena harta itu sesuatu yang dicintai oleh makhluk. Wahum, mereka itu ma'muruna bihubbillah, diperintahkan mencintai Allah. Wa yad'una al-hubba bin nafsil iman, dan mereka mengklaim, mendakwa cinta kepada Allah dengan diri iman. Maka dijadi oleh Allah memberikan harta sebagai mi'yar, ukuran atau standar bagi cinta mereka. Tanya kebitabihan oleh Allah galak ke harta. Di satu yang lain, di sisi yang lain, tanya perintah oleh Allah bagi cinta ke yang tanda tanya ada cinta Allah, kami iman, amantu billah. Tak klaim doa kami iman ke Allah. Tapi yang namanya cinta tidak cukup di mulut. Allah boleh pembuktian. Salah cara dibukti oleh Allah bahawa adanya betul-betul cinta Allah, relahan tak korbankan yang dah cintai demi Allah. Lebih oleh Allah rasa cinta ke harta, ke perintahnya yang iman dengannya. Kalian kena buktikan relahan harta yang dah cintainya tak korbankan demi Allah. Berarti dia rela betul-betul cinta dia ke Allah. Yang ada rela berarti cinta dia kepada Allah, cinta di mulut betul. Riwayat da'unal hubba binafsil iman, dengan diri iman dia tak klaim doa ke cinta ke Allah. Yang tapi mentang di mulut. Maka dijadikan badrul mal. Badrul mal yang menginfakkan harta, memberi harta kepada orang lain, mi'yar standar atau ukuran bagi cinta katanya. Yudatim infakkan harta kepada jalan Allah, berarti ukuran cinta katanya ditunjukkan seberapa besar pengorbanan harta katanya untuk jalan Allah. Fa'inna wa imtihanan li sidqihim fi da'wahum, dan untuk menguji bagi ketulusan mereka, kebenaran mereka pada dakwaan mereka. Itu gunakan betul yang ada berah cinta ke Allah. Sebab tanya betul-betul cinta kepada sesuatu dan dah dumna besar nilai sesuatu, umantang pengorbanan tanya akan terasa enteng. Man arafa qadra man talaba, ma arafa qadra ma talaba, hana alaihi ma badala. Orang yang mengenal nilai apa yang dia cari, yang ingin cari ridha Allah, dia dumna nilai ridha Allah, hana alaihi ma badala, akan merasa enteng di atasnya apa yang dia korbankan. Tapi yang hana dumna nilai ridha Allah, yang merasa berat karena dia lebih berat cinta kepada harta. Maka Allah lebih harta di dunia yang ujian sebenarnya. Ujian untuk melihat tanya sejauh mana ada tim korbankan harta demi Allah. Bukan betul-betul tanya mahabbah Allah atau mana. Fa'inal mahbubat kullaha, karena sesuatu yang dicintai, seluruhnya yang dicintai itu betul akan dikorbankan, diberikan di ajril mahbub, karena sang kekasih. Tanya pemandang yang tak cintai pasti tak korbankan ke orang yang tak kasih. Dia tanya dah pegah sang kekasih, tanya Allah, mau tak korbankan segala yang kita cintai. Di ajril mahbub al-aghlab hubbuhu ala qalbi, demi kekasih yang paling beratlah mencintainya di hati. Dia tanya berat cinta ke Allah, pasti rela tak korbankan bina kecintaan tanya yang lain demi Allah. Maka yang menan yang hikmat di balik sedekah dan zakat menansyid infak, maka terbagilah makhluk dalam konteks tersebut kepada 3 level, 3 tabaqat. Dalam konteks masalah infak,
makhluk heboh tabakat, heboh level yang dapat elakkan. Karena dari masa Rasul mentang, orang dalam persoalan infak kata beda-beda. Nah, yang rela menginfakkan seluruhnya tinggal draw gedok, Abu Bakar. Nah, yang hanya rela menginfakkan sebahagian. Nah, yang hanya rela yang wajib-wajib mentang, takut yang wajib. Maka ada kalanya pembahagian manusia dalam konteks infak. Yang pertama tabaqah ula, level pertama iaitu al-aqwiya. Disebut aqwiya, orang-orang yang kuat. Wahum, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan seluruh barang yang mereka miliki, walam yaddakhiru li anfusihim syai'an. Mereka tidak menyisakan, menyimpan bagi diri mereka sesuatu. Keinfak mandum kepada jalan Allah hana gekubah menggerong baju. Yang mereka adalah sadaqu ma'ahadullah alaih minal hubbi, orang yang telah menepati apa yang mereka janji kepada Allah minal hubbi, daripada kecintaan. Yang orang kuat yang betul-betul menepati janji setelah menjanjikan, berjanji bahawa dia cinta kepada Allah, rela mengorbankan apapun yang selain Allah demi Allah. Yang betul-betul orang menepati janji. Contoh kama fa'ala Abu Bakar Siddiq, lagi yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq, ijja'a bimalihi kulli, ketika membawa oleh Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Waqala, maka berkata Rasulullah, mada abqaita li nafsik, apa yang engkau sisakan untuk dirimu? Waqala, dijawab oleh Abu Bakar, Allah wa Rasul, aku hanya menyisakan Allah dan Rasul. Tapi hanya nekubah oleh Abu Bakar mandum infak kepada jalan Allah, yang nekubah hanya Allahu wa Rasul. Yang iman Abu Bakar. Kemudian Nabi nepegah Pak Umar radhiyallahu an, mada abqaita li nafsik. Umar beda lah sesama khulafa Rasyidin kan kalian beda lah tu. Jadi pulang kan kengedanya di otak. Yang mandang khulafa Rasyidin tak beda level dalam menginfakkan harta. Ketika Rasul bertanya Mbak Sayyidina Umar, apa yang engkau sisakan untuk dirimu? Qala mislah, artinya mislah ma ataitu bihi, misal barang yang aku berikan dengan dia. Berarti separuh-separuh. Kekubah gerak sadung dengan yang gebi. Yang apa yang 2 juta 50 ke kembang, 50 ke bakar. Yang bakar anak Allah wa Rasul. Khalifah Umar misal ma ataitu bihi, lagi yang long infak menan yang long kubah. Faqala nasu'ud li Rasul, kiban komentar Rasul terhadap dua sahabat beliau, bainakuma misluma baina kalimataikum. Di antara beda di antara kamu keduanya, di antara kamu berdua sama seperti beda dua ucapan kamu. Di ucapan Abu Bakar Allah wa Rasuluh, ucapan Umar lun kubah sadung dengan lagi lun bi. Berarti beda antara Umar dengan Abu Bakar sama lagi, beda dua ucapannya. Yang kedua beda tingkatan level. Kemudian tabaqah yang kedua, level yang kedua, al-mutawassitun, disebut dengan hamba-hamba Allah yang mutawassit. Mutawassit moderat, berarti di tengah-tengah. Anak terlalu tingkatan Abu Bakar, anak sampai di bawah tak, tengah itu. Mereka adalah allazi lam yaqduru ala isla'iliyat anil mal, orang yang tidak menyanggupi di atas mengosongkan tangan daripada harta daf'atan wahidah sekaligus. Sanggup menyogok besok jaro dari harta, benarlah tinggal membaca. Yang kelompok kedua, walakin amsakuhu la litana'um, tetapi mereka menyisakan harta, imsak, menahan harta, bukan tujuan untuk bersenang-senang, tetapi lil infak, untuk berinfak ketika nampak orang yang butuh kepadanya. Yang ada mau tanya masih dalam level kedua. Dapat orang level keduanya ngekubah harta mubajud, takut bajan-bajan nak orang yang butuh, behana pudaju. Dan ngekubah harta untuk menikmati bersenang-senang kepada pribadi sendiri. Jika ada mau tanya dalam kelompok kedua. Wahum yaqna'una bi haqqi anfusihim bima yukawwihim 'alal ibadah. Mereka merasa qanaah, merasa cukup pada hak pribadi mereka dengan perkara yang dapat menguatkan mereka untuk beribadah.
Yang untuk urusan pribadi akan kasih untuk dengan ibadah. Yang sisa yang kekubah lam laci, kekubah lam mari, yang persiapan takut janjan pajan teruk urang yang minta yang lagi. Nah orang yang butuh nak putar je. Dia lagi level Abu Bakar no. Yang dunia orangnya dari tiuro ke tiuro kan. Dari sabah sa'ah ke sa'ah. Anak yang fikir ke tengok. Tak fikir tengok takut nak orang lagi bantu. Dampak anak pasti lah. Kadang ngantruk orang lagi bantu. Ya, awak mati tanya. Jadi Mia Abu Bakar nak kubah ni macam Allah wa Rasuluh. Tapi Mia level kedua nak kubah. Tapi kubah bukan tujuan untuk pribadi. Tapi tujuan untuk menunggu barangkali datang orang yang butuh. Ada persiapan untuk kita berinfak. Sementara untuk urusan pribadi mereka telah merasa cukup. Wa idza arada muhtaj, apabila datanglah orang yang butuh, badaru ila saddi kullati wa hajati, mereka akan menyegera kepada memenuhi hajatnya, kebutuhannya orang tersebut dan hajatnya orang tersebut. Dan mereka tidak menyimpan dalam berinfak di hati kadar yang wajib daripada zakat. Tidak yang nak infak tapi kadar yang wajib daripada zakat. Yang kan dalam kira orang infak bebut. Sebab kadar zakatnya ada wajib ke ada sunat. Biasanya maksud mereka itu kelompok kedua al-adhar fil imsak, maksud mereka itu yang lebih nampak. Dan adhar pendapat kuat. Biasanya maksud mereka itu kelompok kedua yang lebih nampak pada menahan harta. Tarasud hajat, tarasudnya mengintip-ngintip kebutuhan orang. Dari nak kebutuhan saja betul. Tarasudnya berjaga-jaga bila ada kebutuhan orang lain yang mendesak. Yang maksud tarasud hajat. Tak perih-perih nak hajat orang. Sehingga panjang-panjang nak langsung tajuk kena persiapan, kena ada kubah. Yang tujuan orang kelompok kedua. Kemudian kelompok yang kedua iaitu du'afa, orang yang lemah. Wahum al-muqtasirun ala ada'i zakat wajibah. Mereka itu orang yang membatasi di atas mengeluarkan zakat yang kadar wajib. Udubit kadar wajib zakat. Fala yaziduna 'alaiha wa la yanqusuna minha. Tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Hana melebihi daripada kadar wajib zakat dan hana kurang daripada kadar wajib zakat. Yang kelompok kelih, kelompok lemah. Ulang yang tu bak jaket mentang yang wajib anda tim betul biarnya si minta mau nang kelompok anak. Bagi darajatum ini adalah level-level mereka. Wabadalu kulli wahidin ala miqdar hubbihi lillah, mengorbankan tiap-tiap satu dari mereka di atas kadar cinta mereka bagi Allah. Jumlah cinta dengan Allah, jumlah ke pengorbanan terhadap harta tadi. Tinggi cinta ke Allah, tinggi pengorbanan harta. Rendah cinta ke Allah, rendah pengorbanan harta. Komentari Mu'adadi kedaya kibat wa ma araka takdur ala darajatil ula wasaniyah. Dan tidak aku lihat akan engkau menyanggupi dari derajat pertama dan kedua. Baklum rasa kini Mu'adadi urun-urun belaan derajat ke pertama, derajat kedua tak sanggup. Paling sanggup derajat kedua bagi dia kedua. Dan wajib-wajib lah. Walakin ijtahid, tapi walaupun hang sanggup kecuali derajat kelih model preh jakut mentang, ijtahid, berusahalah, sungguh-sungguh berusaha hatta tujawid darajat salisa ila awaqirit tabaqatil muqtasidin al-mutawassitin, sehingga engkau melampaui derajat kelih, bebas leh tapi derajat lehnya derajat orang lemah. Ana rencana ni tingkatkan. Yang penting yang dijaga dekat betul. Ya dia jaga, yang pegah dalam mazhabnya. Tadi yang nak menjuk jaga ke mana? Jaganya ada wajibnya, mana ada dia berdosa dia. Yang ada sunat nak ada wajib. Jadi menyo hana ada sungguh-sungguh dalam pawi derajat kelih, derajat kelih tapi dalam per, yang berarti hana peningkatan dalam berhubungan dengan Allah. Jadi usaha sampai melampaui derajat kelih, dan akhir peringkat kurang kelompok yang tengah. Walau hantruk apun kata Mang Abu Bakar, hantruk apun minimal untuk level kedua. Tapi level kedua pertama, level kedua ke akhir ke bina-bina kelih. Walau hantruk lam kelih tu kembali kelih sah.
Walau hantruk pada level sa, minimal truk pada level 2 ke ujung. Dotong level sa. Baik level le tapi yang paling rendah level le dan paling tinggi. Yang ranking dia itu paling tinggi, ranking level. Ranking sa paling tinggi. Yang ranking le paling tinggi, no? Paling lemah. Jadi kita tunggu sampai melampaui derajat ketiga hingga akhir peringkat orang-orang yang pertengahan, mutawasitin. Maka pada zidu alal wajib, engkau tambah di atas kadar yang wajib walau syai'an yasiran, walau sedikit saja. Walau sedikit syai'an yasiran, sesuatu yang sedikit. Pada itu kadar jakutnya 2 juta. Juklah 2 juta 50 ribu. Enam-enam macut, sampai 2 juta apa? Karena semata-mata wajib haddul bukhala itu mentang dalam garis atau batasan orang kikir. Tatim juk jakut mentang anda tim perlu baik yang mentang kira-kira yang ulang dia jakut anda tim juk. Kadar sedekah tatim buh jakut tapi anda tim perlu baik macut yang mentang ganggap kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman in yas'alkumuha Fa'iji kepada Allah. Jika Allah meminta akannya amwal, Bayufikum ihfa'nya meminta dengan mendesak untuk gelakai mandum yang ihfa'. Jika Allah meminta akan kamu akannya harta, maka mendesak ianya Allah akan kamu, niscaya kamu akan fikir. Jadi Allah berdoa kiban akaidanya mahal makhluk ibah berdoa. Jadi berada Allah yang menyegelakai oleh Allah baktanya mandum harta pasti kering anda lebih. Maka jakut anak gelakai mandum 2,5 sagai jakut harta. Alah, yang berbeza dengan awal 25%, dan 2,5%. Umakna yufikum yastaqsi alaikum. Allah tu istiqsa kebabi gelakai mandum. Pada waktu maka kamu akan fikir. Maka yang menang wajib tahid, maka bersungguh-sungguhlah Allah yang qadi alaika waqtun, bahwa tidak berlalu di atas kamu oleh satu waktu kecuali kamu bersedekah dengan sesuatu di belakang yang wajib, artinya selain yang wajib. Walau bikasrah kubudin, walau sepotong roti, maka kamu akan meninggi dengan sebab demikian daripada kategori orang-orang pelit. Kita yang menyebutlah berdiik terafak, terafaknya diik waktu derajat. Baik dia santut dengan garis urang kerit. Yang boleh biik derajat baik dia santut dengan garis urang kerit, guna bersedekah setiap waktu walau dengan sesuatu yang ubud lagi sepotong roti. Maka jika kamu tidak memiliki sesuatu, walaisat sedekah kulluha fil mal, maka sebenarnya sedekah itu seluruhnya bukan pada harta saja. Tanya hana harta menpu dan yang bersedekah. Bersedekahkan mandum dengan harta, lakin kullu kalimatin thayyibah, setiap ucapan yang baik dan sedekah. Wa syafa'ah wa ma'unah fi hajat, pertolongan dan bantuan pada sebuah keperluan orang lain yang sedekah. Da bantu orang nak butuh si pupu, anak dengan harta da bantu dengan tenaga, anak tenaga da bantu dengan doa, ini juga merupakan sedekah. Wa iyadah marid, tak kunjung orang sakit, wa tasyi' jenazah, dan antar jenazah, yang memandum adalah bernilai sedekah. Malah ini afdalu sedekah juga ikna al-ghafir wa ta'lim jahil. Iqatu ghafir, tapi ingat orang yang tengah lalu. Ikat bangunkan dan berjaga. Afdalu sedekah iqatu ghafilin wa ta'lim jahilin. Afdal sedekah adalah mengingatkan orang yang lalai dan mengajarkan orang yang bodoh. Ayah hana modal, hana mampu dan sedekah harta, hana ilmu, ubud orang yang mampu. Ayah hana mampu dan sedekah harta, yang nak ada kalan mengantanyo lalu bak warung, lalu bak tempat-tempat mangkal, bak tempat-tempat relax, tempat-tempat wisata, bak kafe-kafe, sampai lalu hana kemayang. Saya ingatkan itu sedekah. Jadi dia jalur untuk bersedekah, hana masjid dengan harta. Wafil jumlah, dan pada keringkasan atau jumlah, anta berulah syai'an, bahwa kamu korbankan, kamu berikan sesuatu daripada apa yang kamu sanggupi di atasnya,
min jahin daripada kedudukan, wa nafsin dan jiwa, wa kalamin dan ucapan. Ditatibi qalbin muslim, untuk menyenangkan hati orang Islam. Tujuan nanyoku yang kami miliki dan korbankan untuk tujuan pumangan hati orang Islam yang nilai sedekah. Nanyo najah kedudukan. Mesti warga langsa diinginkan ikatnya nadajid. Waktu menjelang maghrib kedai bertutup, burung benai masjid. Nanyo najah nak kedudukan. Dan ada yang mesti dandim, dan ada yang mesti kapolres. Juga ada aturan bina warga harus duduk kedai menjelang maghrib. Senang masyarakat di dalam syariat yang sedekah. Jadi sedekahnya aku mantai dah miliki, nada miliki je korbankan je. Nada miliki jiwa, korbankan jiwa. Nada miliki harta, nada miliki jabatan, korbankan demi untuk menyenangkan hati orang Islam. Yang adalah bernilai sedekah. Dan mencih uang sedekah. Fayuktab jami'u dzalika laka, maka dituliskan, dicatatkan demikian itu semua bagi kamu menjadi nilai sedekah. Wahafid fi zakatika, dan perhatikan dalam zakat kamu dan salat kamu dan sedekah kamu terhadap 5 perkara. Ingin dapat sedekah, sembahyang dan zakat yang bernilai, berkualitas, you perhatikan 5 perkara, benar 5 buah aspek. Al-awwal, aspek pertama, al-israr, merahasiakan. Fa inna fil khairi, karena bahwasamu dalam kebaikan itu, fa inna fil khabar. Karena bahwasamu dalam sebuah hadis itu tersebut anna sadaqata sirri tukfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara rahasia dapat memadamkan amarah Tuhan. Jadi bersedekah secara rahasia dapat memadamkan marah Tuhan. Maka bersedekah salah satu aspek yang membuat sedekah tersebut berkualitas, yaitu dengan cara israr. Mana israr? Rahasiakan. Karena Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq dalam sebuah ungkapan beliau disebutkan, menyatanya ingin kebaikan sempurna, geyu penuhi leheboh aspek. Dah leheboh aspek la tatimul ma'ruf illa bisalasatin. Han sempurna sebuah kebaikan kecuali benar leh perkara. Yang pertama, ta'jiluhu, menyegerakan. Patena keinginan dan pupuk kebaikan, baik tunda-tunda, segera. Yang kedua, tasghiru, tak anggap kecil kebaikannya, walau kalau tak ada bantul. Yang kedua, satru, tak tutupi. La yatimul ma'ruf illa bisalasatin. Pertama, bita'jilihi. Yang kedua, bitasghirihi. Yang ketiga, bisatrihi. Jadi agar kebaikannya sempurna, penuhi 3 aspek tersebut. Pertama, segera, baik tunda-tunda. Amal kebaikan yang dah tunda, itu bergalang sabuk. Ungkapan para salafus saleh akan dihalangi oleh iblis. Yang minta tunda kebaikan yang tapi kesempatan iblis untuk menggodanya untuk membatalkan kebaikan tersebut. Maka ta'jil harus segera. Pada kebaikan ta'jil segera. Karena ada kalau dah puput tasghir. Mana tasghir kita anggapnya tabuh amal kebaikan yang hebat. Tak anggapnya macam sepele hanya seberapa. Yang ketiga satri. Satu, baik galak dah pamer, baik galak dah obral, baik galak dah ngumbar bagus. Maka israr adalah aspek pertama supaya ibadatnya sempurna. Kemudian dalam tabuh hadis yang lain Nabi bersabda, "Wallazi yatasaddaq bi yamini bihaitsu la ta'lamu shimaluhu huwa ahadus sab'ah alladzina yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." Orang yang bersedekah dengan tangan kanan dan kira-kira tidak diketahui oleh tangan kiri, itu salah satu dari 7 kelompok yang disebut dalam hadis, yang mana mereka diberi naungan oleh Allah di hari kiamat, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siraji iaitu orang bersedekah hanya itu pulih jarawi. Mana hanya itu pulih jarawi kan keculok jarawi langkeh ada yang sedekah. Yang kata-kata kiasan kepada hana pernah ke obral bago, hana pernah ke pamer baulu. Hana item boleh jaro pimnannya pasal itu. Kemudian Allah juga berfirman dalam sebuah ayat, wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Jika kamu menyembunyikan sedekah dan memberi sedekah kepada orang-orang fakir, maka dianya itu lebih baik bagi kamu. Wa bidzalika, dan dengan penjelasan tersebut,
tatakhallas, dan dengan sebab demikian menyembunyikan atau merahasiakan, tatakhallas anir riya, kamu akan terhindar daripada sikap pamer. Bainahu ghalibun ala nafsi, karena riya tersebut sesuatu yang mendominasi atau membelenggu di atas jiwa, maka dia riya itu muhlik, dapat membinasakan. Yang galib fil qalbi, mubalik ianya riya, atau bahasa lain menjelma ianya riya fil qalbi, dalam hati danyo, ketika danyo diletakkan dalam kuburnya seseorang dalam bentuk ular, artinya menyakiti sebagaimana menyakiti ular. Jadi riya pada saat akan sedekah di dunia, dia tanya diletakkan dalam kubur sehingga akan menjelma rianya menjadi ular yang akan menyakiti danyo, lagi perasaan sakit dipatok oleh ulu. Wal bukhlu, sifat pelit atau kikir yang kalif fi surati aqrab, ia akan menjelma dalam bentuk kalajengking. Wal maksud, bermula maksud pada setiap infak itu adalah al-khalas, membersihkan diri daripada radilah bukhli. Radilah bukhli artinya pelit yang merupakan sifat yang jelek. Radilah bukhli daripada kejelekan sifat pelit. Ini tujuan tanya giyu infak atau salah satu daripada hikmat giyu berzakat dan giyu bersedekah untuk tatahir, membersihkan hati daripada sifat yang jelek. Salah satu sifat jelek hati iaitu sifat pelit. Jadi sifat pelitnya membersihkan dari pelit tujuan bersedekah. Berarti ketika dalam sedekah dalam keadaan riya, berarti ubibut yang hanalam dah berada sifat yang jelek yang nabah berarti malah dah pelihara sifat jelek yang dengan sedekah tanya. Maka apabila bercampur dengannya infak oleh riya, adalah seolah-olahnya seseorang menjadikan kalajengking sebagai makanan bagi ulu. Guna riya je ke ulu, gerit je ke kalajengking. Berarti menyebabkannya pada dalam sedekah dalam keadaan hana ikhlas, berarti seolah-olah kalajengkingnya dapat ke makanan kumpul ulu. Maka tidak terlepas seseorang daripada kalajengking, tetapi bertambah ia pada kekuatan ular. Jadi dia kata kumpul ulu kan. Maka yang sedekah hana riya, yang hakikatnya hana lam tabah ulu. Pak hati tanya seolah-olah ulunya tak mangsa tapi makanan dengan kalajengking. Jadi mandua ada pelihara, sehingga ada duduk dalam kubu, baru awaknya menjelma. Kalajengking menjelma, ular pun menjelma. Karena setiap daripada sifat-sifat yang membinasakan yang ada dalam hati seseorang, biasanya makanan sifat tersebut dan kekuatan sifat tersebut pada memperkenannya sifat kepada tuntutannya sifat. Jadi sifat perut yang dalam hati, sifatnya mendapat makanan sehingga dia hidup dan kuat. Dengan sebab tanya tak ijabah. Mana tak ijabah tak berkenan kepada yang dilakili muqtadha. Betul lagi sifat riya. Tak berturut lagi diinginkan riya. Yang sifat riya makin kuat lah dia tanya bukan hilang. Menanti sifat kiri, sifat pelit. Tak berturut sifat pelitnya yang semakin kuat dan hilang. Yang perkara pertama yang harus kita jaga saat kita infak, yaitu merahasiakannya. Yang kedua, antahdar minal manni, bahawa kamu waspada atau menghindari daripada mengungkit manni. Manni yang bahasa Aceh broken umumon menyebut jasa, ungkit-ungkit. Dia dah sedekah, dia dah infak, baik dia dah ungkit-ungkit. Yang adalah sebuah cara menjaga agar infaknya berkualitas. Engkau hindari daripada manni, mengungkit. Hakikat tu, iban hakikat manni. Hakikat manni. Yang kata yang mendemur hana ungkit. Malah aku nafi dah yang kena ungkit. Lagi dia mupah dia kena, yang kena mupah, yang kena ungkit. Tapi hakikat ungkit, iban hakikat ungkit. Nyonanya berarti bagi orang nak ungkit. Mengungkit jasa, mengungkit kebaikan antara nafsaka muhsinan ilal fakir, bahawa kamu melihat diri kamu telah berbuat baik kepada orang fakir, mutafadilan alaih,
kamu merasa diri lebih ketimbang orang fakir tersebut. Nyona lah perasaan dayo ka berbuat baik tegaknya yang tanda mungkin. Kan mana mungkin yang tidak tulis bas pandu dah tago. Tapi FB dah bagikan dah share dah tago. Kemudian mana mungkin na perasaan lah mati dayo telah berbuat baik ke sira orang fakir dan merasa lebih dari godnya yang kira mungkin. Wa alamatu indikasi kita tanda kita indikasi ini anda tawakka'a minhu syukran, bahawa engkau mengharap dari dia akan rasa terima kasih. Apakah lembaga hidupku mengucap terima kasih. Belaan ibadabahi mu terima kasih engkau. Mu terima kasih hidupku kun lewatnya. Yang menata harap, tidak akan harap Allah, harap terima kasih bahawa orang yang terima bantuan danya. Indikasi itu. Indikasi bahawa danya hakikat dari manu, hakikat dari memungkin. Atau tastangkir taksirahu bihakika, atau engkau mengingkarinya bahasa Indonesia protes akan kekurangannya si fakir pada hak kamu. Pategoknya hana penuhi hak tanya, tak protes. Hana tinggal di dunan kadabi bantuan. Lagi yo tengah belai bantuan dan pegak mulut hidup bumi bantu hidup bumi akalan jadi taksir go manusia akan mandum nak kekurangan nak kealpaan nak kesibukan yang adalah salah satu hal yang dianggap taksir kekurangan. Padahal kekurangan orang fakir hanya dipenuhi hak tanya tak ingkari yang berarti indikasi bahawa sedekah atau infak yang pegaknya tak mungkin. Wa mala'atihi aduwaka, dan engkau protes akan mumala'ah yang munasabah cocok simpati. Engkau protes akan simpatinya orang fakir terhadap musuh kamu akan sebagai protes yang melebihi di atas barang yang ada ia sebelum kamu bersedekah. Itu tahu gaknya kata menlah berarti gaknya dukung partai lain. Padahal gaknya nak tanya sedekah rasa. Dia tanya sedekah hai dukung partai tanya tu. Bibitha nah, yang berarti kita protes. Tak protes mumala'ah yang kecocokan munasabah ataupun rasa simpati orang fakir kepada musuh tanya lawan tanya. Musuh itu nak menjadi kafir. Orang yang senang ada tutah tanya atau tutah ada senang tanya yang pun musuh. Kalau lawan politik musuh sih. Musuh lambaknya ilaih. Jadi orang yang tanya bi sedekah orang fakir katanya lebih simpati ke lawan tanya. Dan ingkar dia tanya, yang ingkarnya lebih berat dia golong dah bi sedekah. Dia golong tajuk aku anak tak ada protes. Tapi dia kalau tajuk orang aku ada protes mah hidup kumpat. Yang berarti kan yang tak ada aku kebaikannya tak mungkin juga. Dia tak tahu lebih dukung partai lain, dukung partai yang haban lagi tanya atau mungkin tak protes. Yang berapa dia kalau tajuk orang aku hantar tajuk protes. Tapi dia tajuk orang aku tak berani tak protes. Yang tanda indikasi bahawa tanya nak tahu umum kebaikan juga. Kalau begitu. Cara dah buat gimana? Gimana cara dah sembuhkan penyakitnya? Bergolabih. Wadfadalika ya dulu ala annaka ra'aita li nafsika alaihi fadlan. Itu semua menunjukkan di atas bahawa semuanya engkau merasa atau beranggapan bagi diri engkau di atasnya orang fakir itu ada kelebihan. Wa ilajuhu, cara menyembuhkan penyakit tersebut anta'rif. Pertama ini bahawa kamu menyadari, kamu mengenali atau menyadari annahu al-muhsin ilaika, bahawa sungguh orang fakir itulah yang berbuat baik kepada kamu dengan menerima hak Allah daripada kamu. Jaga yang wajib di Allah yang anggetung li urang gasir. Kira-kira tak tertunai kewajiban yang tak bayar dekat tak ada wajib urang gasir tu getung. Dia getulah. Wajib tanya berdebih jaga. Betul jaga nak wajib bila orang terima. Dia kekal kamu tunggu nak terima ni ke. Mam yang hendak terima dia orang gasir. Heboh kampung ada yang hendak terima. Naklah dengan kewajiban Allah. Anaklah. Berarti yang bubuk jelas kau bebut. Kendanya agaknya getung hak Allah yang dibebankan nanti tanya diterima agaknya. Dengan tanya gelah kewajiban dengan Allah. Yang berbuat baik dialah sebenarnya bukan kita. Yang dia sadari yang cara mengobati supaya baik tak mungkin kebaikan. Di cara tak obati ini lagi yang bahawa engkau sadari
bahawa sungguh dialah orang fakir itu al-muhsin ilaika, yang berbuat baik kepada kamu dengan menerima hak Allah daripada kamu. Karena sebahagian daripada rahasia hikmat zakat itu mensucikan hati, wa tazkiyatuh, dan penjernihan hati daripada sifat pelit yang keji dan sifat kikir yang kotor. Dan karena itu adalah zakat mitaharah, alat untuk mensucikan hati. Karena dengannya zakat hasillah suci, maka seolah-olah zakat itu usalah najasah, air bekas membasuh najis. I bekas derah najis zakatnya. Karena zakatnya seolah-olah i bekas derah najis, tarafa'a Rasulullah, tidak berkenan dari Rasulullah. Tarafa'nya ke bergesero. Tarafa' dia tanya tak beda, enggak tinggal ya tayu. Mana tarafa'nya menganggap remeh, menganggap kecil, atau dalam bahasa terjemahan bebas yang lain, tidak berkenan oleh Rasulullah dan ahlu baitnya, keluarganya Rasul pada menerima zakat. Dan dalam fikih ini, para habaib anjur terima zakat alasan karena awsaful muslimin. Karena zakatnya adalah daki yang berarti kalang dari kotoran harta orang Islam. Sebab zakat yang tubuhnya fungsinya sebagai mitaharah, untuk mensucikan hati orang Islam. I bekas tak suci ija, i yang tenggudo sarah ija, i yang itu gede tenggudo karena keijok kotoran yang apa ija, keijak saja i. Itu dalam fikih usalah, i bekas cucian. Jadi zakatnya adalah usalah dari hati orang Islam yang kudo. Maka layak di Nabi dan keluarga Nabi yang hikmati orangnya hadir terima zakat. Dalam fikih binamdullah hikmahnya. Jadi seolah-olah zakat adalah usalah najis. Karena itu Nabi tidak berkenan dan ahlul baitnya daripada menerima zakat. Dan Nabi juga berkata, inna awsaf amwalin nas, sesungguhnya zakat itu adalah kotoran atau daki dari harta manusia. Wa idza akhadhal fakir minka, apabila mengambil oleh orang fakir dari kamu sesuatu yang dianya itu mensucikan bagi kamu, maka untuknya kelebihan di atas kamu, bukan untuk kamu. Jika betimcau ada yang jid kesuci ati danyo, kita kabuto ati, kabuto harta ati. Bencau dengan yang kabutonya, tinggal yang lebih danyo. Yang lebih agak tahu, bukannya bukannya. Gaknya kan danyo. Ara'aita law kana, bukan perbandingan lain dari tadi. Ara'aita, bagaimana tanggapan engkau law kana fasadun afsadaka macana. Tandanya ada orang yang ahli membetik. Fasadnya orang yang cok darah kudo, ahli membetik. Adanya bahasa ini ahli bedah aja, ahli betik-betik. Ini bekam. Kalau adalah ahli bedah, afsadaka dioperasi danya, macana secara gratis. Wa akhraja min batinika, dan dia mengeluarkan dari batin kamu darah yang engkau khawatir bahaya darah tersebut dalam kehidupan dunia. Kira-kira adakah keutamaan bagi kamu atau bagi dia? Nanti kalau dokter ahli bedah itip ubatnya secara gratis, kanker virus yang dalam tubuh dia disut, dipinah sehingga dia mendapatkan kebaikan jauh daripada bahaya dalam kehidupan dunia. Yang so yang good, so yang payah berterima kasih. Dokter berterima kasih padanya. Ada alasan kada tembi pun katanya, asalnya udah nampak pulain. Ada tanya ada terima kasih katanya. Yang menyangkut dokter payah lagi terima kasih padanya, dia ada hargai dokter kan. Kalau dokter anak pun lain, anak pun dicabut, ada operasi dan yang anak pun lain. Yang berbandingan ni. Jadi menajid tanya dalam sedekah jauh jaket orang gasin, yang orang gasin kalau selamatkan tanya sebenarnya. Dan tanya membantu katanya. Falladhi yukhriju min batinika radhilah bukhli wa darariha wa dararaha. Orang yang mengeluarkan daripada batin kamu akan kejelekan daripada sifat pelit dan bahayanya sifat yang jelek tersebut dalam kehidupan akhirat, lebih aula, lebih layak, lebih pantas semua engkau pandang orang tersebut itu yang memiliki keutamaan. Di urang gasin yang lebih utama sebenarnya kan ditanya. Yang kita pandang lagi cara pandang tanya, yang insyaallah terkikis penyakit ria dalam bersedekah.
Tapi dia tak anggap baru secuil, hanya sedikit tapi bantuan juga. Tak anggap bro dia berjasa dan berani bertepuk dada dalam hanya nyokon gara-gara lum, nyokon lumbi, nyokon lumpulan, nyokon lumpulit. Yang susah untuk menghilangkan yang kiri. Kemudian yang kedua yang perlu kita jaga saat kita berinfak dan zakat, antukhrijahu min atyabi amwalika wa adiwadiha, bahwa engkau keluarkan akannya infak daripada yang paling baik hartamu dan yang paling bagusnya harta. Allah berfirman, wa yaj'aluna lillah ma yakrahun, dan mereka menetapkan untuk Allah apa yang mereka benci. Yang gejala dalam ayat, nah sebahagian urung-urung musyrik katanya ada yang hana senangnya yang tuju ke Allah, yang galak-galak, yang gak-gak, yang hakim berdekah, yang gabruk-bruk, beraskin yang berdekah, yang gak-gak berdekurau, berdekah yang raskin minta pendapat dalam Injil. Yang berarti kan wa ya'aluna lillahi ma yakrahu, yang naga, yang gak, yang tak cintai, yang tak berdebit tidak ke. Kemudian Allah dipegang dalam wala tayammamul khabisa min tunfikun, dan jangan kamu memilih sesuatu yang keji, yang daripadanya keji untuk infakkan. Walastum bi'akhizi, padahal tidaklah kamu dengan mau mengambilkannya. Artinya miotanya yang gejuk yang keji hendak tung, tapi ke Allah tajuk tak infak yang keji. Dalam hadis yang lain Allah dipegang di Nabi, innallaha thayyibun, Allah maha baik, maha bagus, maha bersih, la yaqbalu illa thayyib, tidak menerima kecuali yang bagus. Maksud tayyibinan yang halal. Karena maksud daripada ini izhar darajat hubbi. Tujuan daripada infak untuk menunjukkan kualitas cinta dan ke Allah, sehingga dan dikorbankan harta yang ditanya cintai. Wal insan yusiru al-ahabba ilaihi al-anfas dunal akhas. Manusia yusir, mengutamakan manusia mengutamakan yang lebih dicintai kepadanya lagi yang lebih bagus dunal akas, bukan yang buruk. Jadi misalnya betul-betul dan kerjakan hikmat daripada sedekah untuk menampakkan kualitas cinta dan ke Allah, jualah yang paling ged dan yang paling cinta. Karena manusia biasa memilih yang paling ged dan yang paling bagus, yang paling cinta dan yang paling buruk. Jadi pengorbanan tanya untuk menampakkan cinta ke Allah, dan korbankan yang paling ged dan yang paling cinta, baik yang paling buruk. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, an-nu'ti biwajhin talqin mustabsyir, bahwa engkau beri infak ataupun zakat dengan wajah yang berseri dan merasa gembira. Tidak tajuk lagi orang balipoh nama tak komplit. Ya ajuk sedekah tapi tidak rugi lagi balipoh nama tak komplit. Hana rupiah raga. Padahal yang gejoknya ada wajib dalam zakat dan sedekah, tapi kan dengan wajah yang berseri. Wa anta bihi farhan ghairu mustakrah. Kamu dengannya infak itu merasa senang, bukan merasa dipaksakan. Jadi tidak infak harta dengan wajah yang berseri dan gembira, pun merasa senang, baik merasa lagi orang kena paksa. Rasulullah berkata, sabaqa dirhamun mi'ata alfin, mendahului oleh 1 dirham akan 100,000 dirham. Maksud hadis ini 1 dirham yang diinfak tapi melebihi keutamaan 100,000 dirham. Yang pakaian penyebab ini. Nama arada hanya saya maksud di Nabi dia berkata 1 dirham diinfak tapi keutamaan 100 dirham. Barang yang diberikan oleh seseorang akannya barang an basyasyah muka berseri, wa taibah nafsin mangan hati, min ampasi malik daripada yang paling elok hartanya, wajib paling bagusnya harta. Yang demikian itu lebih utama daripada 100,000 ma'al karaha beserta benci atau senang. Sama sedekah 1 dirham tapi hati dan senang, muka berseri dari harta yang terbaik, ia lebih baik daripada 100,000 tapi dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang kelima, yang terakhir, perkara yang harus kita jaga ketika berinfak dan sedekah, anda takhayyal li sadaqatika mahallan tazku bihi sadaqah, bahwa engkau pilih di sadaqatika untuk sedekah kamu
mahallan akan tempat tazku yang bertambah atau bersih dengan sebabnya tempat tersebut oleh sedekah. Jadi tak pilih tempat untuk tersalurkan sedekah tanya yang kira-kira menyokenan dalam sedekah tanya bersih. Dah man tempat saluran atau penyaluran sedekah yang bisa membersihkan sedekah tanya, bahwa al-muttaqi al-alim alladhi yasta'inu biha ala ta'atillah azza wa jalla wa taqwa, iaitu orang yang bertakwa lagi memiliki ilmu yang menggunakan dengan sedekah tersebut di jalan taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Tajuk sedekah ke orang yang takwa, tajuk sedekah ke orang yang nak ilmu, yang kira-kira peng sedekah tanyanya dipergunakan untuk taat dan untuk takwa. Yang tajuk sedekah, jadi udip sedekah tanya. Nampak pahala sedekah asal sedekah tau. Tapi sedekah tanyanya hanya dia bermanfaat, dia kenging. Tapi yang tajuk sedekah ke orang yang takwa, digunakan bak jalan taat, digunakan bak jalan ibadat. Jadi sedekah tanyanya tazku, dia bersih. Ataupun hana merupakan orang alim, as-salih al-mu'il dzur rahmi. Orang saleh al-mu'il, mu'ilnya ala hajat, duduk. Al-mu'il, orang yang saleh lagi duduk, dzur rahmi, memiliki hubungan rahim, kerabat. Kita saudara gasil yang kira-kira tak wilahi katanya orang nak ibadat, nak sembahyang. Apa nanda tu? Ini yang merupakan orang takwa yang alim, dia orang takwa yang alim. Kau yang hana merupakan dia ke keluarga yang butuh dan saleh. Fa illam tajtami hadhil awsaf, jika hana bersatulah ini sifat. Guna kena lebo sifat saleh, mu'il, dzurrahmi. Karena kerabat tu tapi hana saleh. Atau saleh alian butuh tapi kan kerabat. Jika hana berkumpullah ini sifat, maka fatuzaku li sadaqah, maka dibersihkan bagi sedekah dengan salah satunya sifat pula. Artinya metegedi haitim dapat maleh, tapi minta salah satu dari level kriteria. Hana orang saleh yang butuh lagi nak hubungan kerabat, minta yang hubungan kerabat tu, walau yang tersaleh. Atau minta yang orang saleh tu, walau kan kerabat. Ri'ayatu silah aslul umur, menjaga sisi kesalehan itu menjadi punca segala perkara, modal. Yang lebih penting kan jaga silah. Lebih baik tajuk urus saleh walaupun keluarga daripada tajuk ke keluarga tapi anak saleh. Wa man dunya illal bulughah lil ibad wa zat lahum ilal mi'an. Karena pada kanti dunianya bukanlah kecuali adalah negeri untuk kecuali bulughah. Bulughahnya sama lagi makna bekal. Tidaklah dunia kecuali bekal bagi hamba dan merupakan bekal bagi mereka hamba untuk menuju ke akhirat. Maka hendak memberi seseorang kepada orang yang melakukan perjalanan menuju ke akhirat, yang menjadikan oleh mereka ini dunia sebagai persinggahan daripada persinggahan jalan menuju akhirat. Jadi dunia aku yang dalam dunianya termasuk harta yang tanya berikan, ini adalah bekal untuk ke akhirat. Lebih hartanya tak infak ke orang yang sedang menuju akhirat, yang dijadikan dunia benar-benar sebagai tempat persinggahan. Rasul meneguhkan dalam sebuah hadis, jangan kamu makan kecuali harta orang yang bertakwa, dan jangan dimakan akan harta kamu, makanan kamu, kecuali oleh orang yang bertakwa. Jadinya 5 buah aspek kita jaga agar kualitas sedekah dan takdirnya memiliki kualitas yang tinggi. Imamnya ingin tuku dumna balasan daripada sedekah. Nama kalah Imam Sayyuti. Imam Sayyuti dipegang na pahala sedekahnya na 5 buah no. No pertama kebalas 10. Pahala yang kebalas 10-nya iaitu pahala yang tambah sedekah kepada sahihil jismi, orang yang sehat jisim, orang tubuh sehat, anak tak butuh kepada bantuan, tajuk sedekah keanya menumpuk pahala 10. Alian sabah sedekah menumpuk pahala 90, iaitu sedekah di hati a'ma wal mubtala. Maksud a'ma itu orang yang buta
dan orang yang terkena musibah. Orang buta dan terkena musibah kepada Imam Sayyidi, sabah sedekah keganya geganda si kurun tu. Alian nak sabah sedekah geganda si kurun tu, iaitu di karabah muhtaj. Tadi sedekah ke orang yang memiliki hubungan keluarga dekat, lagi yang sedang duduk. Baik kerabat yang kaya, kerabat yang sedang duduk. Yang dalam sedekah keganya sabah sedekah si kurun tu berasal. Alian nak sabah sedekah kepada sirtuh ribai, iaitu sedekah alal abawain, turun isi, yuk rumah, yuk pria, yang sirtuh ribai balasan. Nah sedekah di kurun sirtuh ribai balasan, iaitu ala alimin atau fakir, sedekah kurun alim atau kurun fakir. Yang kena berakhir sedekah kamu kemenangan, karena kami tulis oleh Imam Sayyidi, boleh dah pegang ke motivasi dah, bedanya maintain tantangnya pancing, untuk pancing. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya nak tanya jawab, silakan Nawatim. Jadi pada mandum jamaah kurinang yang nak kamu bagikan brosur untuk umrah atau di travel. Kadang-kadang kepada tayo ada keluarga atau kerabat dekat yang nak berminat untuk umrah dan dikedi nak rencana umrah yang jid untuk nak konfirmasi. Yang pertama dengan Tunku Ayub selaku Ketua Muas dengan nomor handphone 0852 58 60 60 50 0852 58 60 60 50. Adapun tiradu dengan Tunku Ihsan 0852 70 puskuri 26 60 0852 70 puskuri 2660. Inilah pertama sesi untuk tanya jawab. Jadi kita terima pertanyaan kepada beliau pertanyaan. Yana dari urinang tanpa pertanyaan, dari Uragam dengan dua penanya. Mohon silakan. Jadi sebelumnya nak melalui via PA, Abi, apakah boleh seorang gusi mengambil keuntungan dari proyek dari dana desanya yang dikelolanya sendiri? Jika boleh, atas dasar akad apa? Pertama, gusi menyokali ketentukan gaji di negara dan gaji yang cukup nyo hanya cok lihat palai. Tapi menyo gajinya hanya cukup cok hak tapi hanya lebih ujrah misal. Dalil ini ku yang kaguberalan kitab tentang masalah Firawali miyohana tertutupi kebutuhan hidupnya, dia gejok harta anak yatim yang kelola, tapi hanya gejok melampaui batas. Jadi Firawali miyohan gaji, rasa gaji hansip lah, miyohansip gaji karena hanya memenuhi standar. Gaji yang ibi ke kecil, gaji ke bukan paling terima kasih gaji. Bukan gaji, nyudunan gaji pada tertutupi kebutuhan hidupnya. Yang anak dia kecil dia nama hanya lebih pada ujrah misal. Dia ujrah misal sebagai pengelola sebuah proyek, standar ujrah misal pada gaji. Yang kedua dia kecil. Hanya gacok je patokan 20% atau 50% ni sama lebih. Paling kecil patokan yang sesuai dengan ujrah misal. Yang memang hak kepada orang yang kelola harta umum. Hanya yang kelola harta yang sifatnya harta umum dan harta pribadi, dibenarkanlah agama dan jauh tapi hanya melebihi ujrah misal. Ini angka dia ada nama ujrah berarti anda pegang angka tu, anda sebab anda ada pegang perjanjian
dalam sebuah proyeknya mesti mendapatkan laba sekian dan yang menumpuk keuntungan mesti berapa persen. Yang juga main persen lagi hanya beli. Karena beli gesik dikelola sifat di harta umum. Harta umum juga cok keuntungan keganyan kadar ujrami sel lanjut melebihi dan yang mudahnya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi kebenar yang Allah dan jemaah pengajian yang lepuan na dua bagian yang pun masalah wate penjajah Belanda orang Yahudi. Jadi nasidro bangsawan harta ganyan dipegang liur lingkar bahasaannya bahwa le dari rampasan sehingga ganyan kaya. Jadi legenyan raya kananya sehingga harta ni kena le yang orang pegang legenyan oleh masa Belanda aja sehingga ke wakaf ke infak harta yang ada bagainya ke infak mendung dia ke yang nak ya betnya. Ganyan pi kepastian tak nak depu ciganyan cuma karena kita dengar le guru yang pegang lagi. Nah, jadi harta yang infaknya kira-kira yang menyambung betul dari rampasan dari uru-uru yang lemah orang itu. Jadi kira-kira itu sah atau hidup. Yang kedua lagi uru dan minta sedekah berjalan. Dan sampai urunya na dua pandangan yang bertolak belakang di yang pun dipegang mana orang yang dong minta sedekah perjalanannya sangat mengganggu perjalanan ya enak. Kemudian sebab itu dipegang mana dengan na gedang berjalannya sehingga kita apa yang terterlih dia sedekah ke masjid jadi kapan tu sehari masjid kita terima kasih kepada orang yang dong berjalannya. Ya, anak ahli tertern dari kendaraan sehingga bina kemudahan mesti tajuk barunya ya berjalan. Anak payah atau gedang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain. Ya yang tahu yang betul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah harta dalam bahasa harta rampasan masa Belanda zaman yang sama kasus lagi tempat kamu sama tempat danau-danau yang sekitaran Dayak rata-rata milik keturunan dari Ampunsi dan Tamalangannya kan pernah dikuasai oleh Balang. Nah oleh Balang Tamalangan maka danau-danau dia milik keturunan dari oleh Balang. Nah yang katanya lebih ibu Allah alam. Nah yang pegah bahwa yang danau asli ulungan si datang gerampah zaman. Jadi yang jadi masalah ini pertama kita yang lebih penanya benar dan tahu hukum sedekah. Tanya sedekah sesuatu yang haram atau yang ragu-ragu itu haram atau hana, yang ragu-ragu syubhat. Haramnya harus pasti. Al-halalu bainan wal haramu bainan wa bainahuma umurun mutasyabihat. Antara halal dan haram ini hidup perkara yang syubhat. Dalil lanjut bersedekah dengan yang hana halal, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Yang kita baca benar tafsir makna thayyiban al-halal. Allah hanya terima sedekah yang hana halal, yang diterima yang halal macam. Jadi orang bersedekah walau apa masjid ke begasira menyampaikan hana halal, yang tidak nak terima oleh Allah. Walau badannya yang megah, walau badannya yang dikagumi oleh orang, apa masjid hira ke begas. Tapi menyaganya tahu harta yang kembangnya dari yang haram, yang secara pribadi akan bisa pastikan amal kebaikannya hendak diterima oleh Allah. Pribadi kan orang yang ada depu. Apa dayangan kuno harta yang hendak depu boleh yang syubhat. Menyo harta syubhat sebut milik. Kita miliki harta syubhat, cuman hartanya hanya sama. Bersedekah dengan harta syubhat lagi kualitas bersedekah dengan harta halal. Malah menyo yakin ke zat yang kuat
keturunan daripada bangsawan kuno, bahwa tanahnya ada gerampas lagi dan seluruhnya yang wajib dilepaskan, hanya lagi miliki. Punya nagudan yang kuat. Sebab baca-baca sejarah katanya membawa untuk Hawaii, ni katanya nyamut berdik rampas harta rakyat. Nah, danau-danau rakyat kecok secara paksa. Yang geduri itu pot-pot wajib aja pulang. Hanya dia wakaf kemudian. Kami yang ada geduri le, tu popo atau napo kadang hana limuh keturunan yang gak ke infakkan untuk jalan umum atau serahkan kepada Baitul Mal. Menan yang nak keturunan cara bertaubat daripada harta yang haram. Yang lagi dia bina geduri. Di cara taubat dari harta haram, menjelas seorang pemilik wajib pulang, wajib berat. Hana jelas le seorang pemilik yang diujuk untuk kemaslahatan umum yang dah pakai kerah haji. Mesti wakaf kiban. Anasa sebab syarat wakaf harus barang milik kerah. Yang nak jelas miliknya kiban dah wakaf. Mak kiban di posisi ini, berarti tanahnya dilepaskan untuk kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum tergantung masyarakat atau warga. Bukan masjid, bukan menasab, bukan tempat pun, tempat-tempat yang terserah. Jadi tata cara ini lagi yang gaduh dalam agama saya. Yang kedua, salah. Yang mak jalan. Yang lu rasa persoalannya kalau pernah ke mubahasa di badan-badan tempat. Malah justru keputusan dari mubahasanya hanjidang alian mandang-dang pada tempat mubahasanya lo. Yang ada fikir si jawapan. Maka dia sampai menang. Berarti tugas membahasa hanya setuju dengan keputusan membahasa. Tapi lebih dekat jawapan ni lagi yang kalau jauh daripada abu-abu para gure-gure tanya, lebih berat mengganggu ketimbang untuk menyadarkan orang untuk sedekah. Haji negalan pada umrah na orang tim boleh merdo ya jo sedekah gara-gara na orang dong. Nah, umrah bersai tanah kan. Rata ke jenggah ada kali datang ke berjalan. Berarti kan lebih berat mengganggu ketimbang untuk menyadarkan orang. Yang menyadarkan orang nak mencari dadang mendengar jalan. Tipek poster beraya. Tipek poster beraya anjurkan dengan bersedekah. Tulis pahala-pahala yang untuk anjuran. Jadi, saya rasa persoalannya kali pernah nak kesimpulan dalam bahasa-bahasa dan kali pernah nas-nas kitab dari dalil yang dikemukakan. Jadi baik ditabah. Jadi laginya juga simpulan. Masalah na orang yang ubud dalam berdalih untuk menyadarkan orang, yang untuk menyadarkan orang hukum mesti berjalan jauh rumah hendak. Tahu kan? Jauh rumah malah mereka dalam kitab menyodam laki sedekah di langkawan ramai yang handi tibi karena malek. Yang anda jika langkawan ramai sungguhan tibi karena malek, harus terima. Tak kali urun berjalan. Ibi sedekah kadang-kadang tak kali berjalan. Tak dukung yang anda tak kali ibi. Yang tanya yang duku lagi nya harus terima mereka. Orang je harus terima hari. Yang nampak yang kita kan, yang dah yakini orang yang hanibi sedekah, ibi hanya gara-gara ada laki langkawan. Nah, pakai dia upi ikut orang yang ramai. Kalau laki sedekah barunya, ikut mana? Kalau nebut mengurai mana? Melima dia mana je? Yang menyodong lunduku orang ni je karena mana? Yang hari bagi lunjuk sedekah. Kita yang ada ajarannya di samping mengganggu kok kadang-kadang nak alasan yang kedua saya orang dijuk karena mendesak karena melek. Jadi artinya mungkin tak bersama persepsi mendung karena di kalangan daya sendiri kadang-kadang yang berbeda pandangan. Jadi garis secara umum lagi yang masalah satu tempat dua tempat macam orang lakukan yang mungkin mereka punya alasan masing-masing tapi yang secara umum alasannya lagi yang kali juga ahli para guru-guru tanya tetapnya hal yang hanya dibenarkan karena mengganggu ketentraman pengguna jalan. Nah kita menyebut mudah ada pak jalan yang jalan umum tak parkir sembarangan pak jalan umum mengganggu orang lewat hukum di haram didosa. Belum ada dalam rom-rom malam-malam ada pinah dalam rom. Kita beratap. Malam yang tanya. Belakang dari Urina Abi, apakah apa hukumnya
pengemis yang sihat jasmaninya maupun rohaninya Abi sedekah yang tajuk kepada hiro ulung pengemis yang fisik dan rohani yang mentang sehat bekuh uri yang juga merupakan pahala ataupun yang namanya sedekah tetap merupakan pahala. Malah nak pernah membaca dalam kitab sedekah ria mentang hana rugo. Cuman pahala sedekah hana pahala idkhal surur. Idkhal surur membahagiakan hati orang. Idanya tak sedekah memperoleh kira urang. Hana ikhlas, pahala sedekah nol hana merupakan. Tapi merupakan pahala membahagiakan hati orang. Afdalul a'mal ba'dal fariḍah idkhal surur. Seutama-utama amalan sesudah perbuatan fardu adalah memberi rasa kesenangan kepada orang lain. Jadi bersedekah, berselawat, ada ria merupakan pahala. Selawat idkhal surur ke Nabi. Saya dalam selawat ria, pahala selawat hana, tapi pahala idkhal surur ke Nabi. Sebab dalam kitab yang ijma' ulama menyebut amalan yang didasari ria hana pahala. Ijma'an kan persoalan khilaf. Bahkan selawat ada ria merupakan pahala, dan pahala selawat pahala idkhal surur. Karena selawatnya walau dalam keadaan ria tetap Allah disampaikan ke Nabi, karena Allah bertakdim beragungkan Nabi. Maka selawat dalam keadaan ria tetap sampai ke beliau. Nah bahagia Nabi dia tanya umat dalam selawat ke beliau. Han merupakan pahala selawat, nah pahala idkhal surur, han sia-sia. Sedekah lagi asyik. Bersedekah dalam keadaan ria, pahala sedekah han merupakan, tapi merupakan pahala idkhal surur. Punya orang yang menggadai atau mengemisnya nyata agaknya tubuh sehat, yang ada juga Imam Syafi'i benar. Tabah sedekah merupakan keadaan siplau. Siplaunya ala sahih al-jismi, orang yang sahih jisim, orang yang sahih tubuh, anak butuh cuma dijadikannya profesi untuk memudahkan yang mental. Dia Aceh dah pernah kedapatan urang ganggang lampu merah kan. Pada sepul kan gua atau tempat yang disewa, tempat sewa murah. Inan tanah Honda dan gua Kentucky. Mana ayam Kentucky yang ke keluarga. Tinggal rumah kerja lah, minat nak baca dinah ni. Baca tempat jampi ke ubah nak baca dinah. Kerja di rumah membaca ikut Honda, ubah Honda inan. Tu baca dinah ya ada mbak timpang pun lampu merah. Yang orang yang minta nafkah atau minta rezeki dengan cara yang susah. Anakah omset yang minta sedekahnya siurah kadang-kadang lebih sejuta kan. Jadi karena omset tinggi, nanti beli yang bisa mencapai omset puluhan juta, 20 juta, 25 juta, itu gaji berapa juta dibeli. Orang kerja Pertamina dalam dunia itu jadi. Jadi yang air boleh yang tayang sedekah tu yang tergantung katanya ikhlas. Ibadah oleh Allah membahala hanya 10 anak gandaan. Jadi perlu gandaan yang ada. Alhamdulillah dipanaskan insyaallah Jumat yang akan datang kita lanjutkan kembali kandidat yang mau kembali. Sebelum mengakhiri, yang boleh lempugah baju dia. Itu benar takut nak anggapan level kitabnya. Berarti benar pugah level yang paling kuat menyumbangkan seluruh harta. Berarti dia tanya kata hana berukun kualitas keimanan dia, kata hana berarti kemenang cara nilai. Kalau ukur jika dinantau. Sebab beribadat mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan cara berinfak, banyak cara yang lain. Contoh yang paling dekat, sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk dalam kategori 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas kena bersedekah kepada Rasulullah waktu yang sakit, katanya kepada Rasulullah yang bunyi hadisnya dipegang di Sa'ad wa ana du malin wala yarisuni illa ibnatul li. Lun ulna harta dan Sa'ad. Ana tukang jauh belaka bak lun kecuali ani inang lagai tiro.
apa atasaddaqa bi sulusai mali, ukulun je dah sedekah 2/3 harta lun. Nabi lah be. Atau dia ada Sa'ad bin Waqqas. Aisyah turu di tengah 1/2 Nabi lah be. Dan yang dalam as-sulus sebelah as-sulus. Sebelah je pada Nabi wasulus kasirun. Sebelah yang kalimat. Yang dalil je tanya menyebabkan sakit menjelang mati, anjut tawasid melebihi 1/3. Jadi seorang Sa'ad bin Waqqas bin Abi Waqqas yang dijamin syurga oleh Nabi, yang dibiitin oleh Nabi mudedekah 2/3 harta, malah 1/2 harta. Yang dibiitin 1/2. Jadi lebih baik dia tinggal. Karena menunjukkan Nabi melihat orang yang berinfak tersebut benar keikhlasan dalam menyumbangkan harta. Mungkin sosok Abu Bakar Siddiq betul-betul Siddiq katanya, lagi kepegah menang kepuput, lagi kepegah menalang hati. Maka Nabi kerelakan Abu Bakar berinfak seluruh harta. Sahabat-sahabat yang lain hanya kerelakan Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang kaya, tapi hanya kerelakan Nabi untuk infak seluruh harta, hanya giling 1/3. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas masuk dalam sahabat yang mubasyarah bil jannah. Adina dan dipegang tolak ukur dan bak menyumbangkan harta tu. Banyak cara untuk mendapatkan ridha Allah. Banyak cara untuk mendapatkan mendekatkan diri kepada Allah. Banyak cara untuk mendapatkan perhatian Allah tu tanya. Maka ini aku butuh ilmu agar tanya dah duku dah cara-cara mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya dengan infak saja. Tiba-tiba tanya yang hana memiliki harta, merasa bukan minder, merasa langsung hana cara tertutup cara bagi tanya untuk mendapat ridha Allah. Banyak cara lain untuk mendapat ridha Allah. Sedekah bukan dengan harta kali tertutup. Ada cara-cara lain untuk bersadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tanya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا عنزبا إلا زوجته ولا طفلا إلا ربيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاة ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل النية الصالحة أجمعين. الفاتحة. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن